Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di pekan ke-33 kita menderita kekalahan lagi. Berarti adalah kekalahan ke-15 di musim ini dari Manchester United ya. Dan kita bakal 2 kali ya home and away itu dikalahkan oleh Wolverhampton yang 5 kali berturut-turut loh mereka menang 5 pertandingan terakhir berturut-turut. Kita masih stuck di posisi 14 kemarin tuh waktu habis Olimpik, waktu kita habis lawan Olimpik Lyon, kayak sempat terpikir di pikiran gue, kayak sempat terucap juga deh gue apa yang ngomong gini kan, ya mainnya semangat nih ya kan, bisa comeback, tapi paling ntar akhir pekan hari Minggu lawan Wolves loyo lagi gitu kan. Apalagi Ruben Amorim kan sudah mengisyaratkan untuk memainkan pemain-pemain muda gitu. Dengan kekalahan ini, berita gembiranya, ya ada berita gembiranya juga. Secara matematis, ya, secara hitung-hitungan, Manchester United lolos dari degradasi. Yeay. Karena di saat bersamaan Ipswich Town itu kalah ya dari Arsenal 0-4 dibantai. Manchester 38 poin, bedanya 17 poin, sisa 5 pertandingan. Kalau ibarat Ipswich Town-nya menang pun 5 kali berturut-turut, Manchester United-nya kalah 5 kali berturut-turut, berarti kan Ipswich Town mentok di 36 poinnya gitu. Jadi nggak berpengaruh ya. Jadi ya selamat ya buat fans Manchester United lolos dari degradasi. Ya sudah itu sih menurut gua ya bener kata Ruben Amorim, mainkan aja youngster. Sekarang lu peringkat 15, peringkat 17, peringkat 11, peringkat 12, bedanya apa sih? Nggak ada beda aja kan, cuma paling dicengin doang, dibully doang. Tapi kan targetnya ya adalah menjuarai Piala Europa League, adalah hal yang menjadi bonus dan kunci kita untuk ke kompetisi Champions League gitu. Jadi udah lolos degradasi ya udah. Makanya kalau tadi gue ngeliat susunan pemain, sebenarnya menurut gue sih kurang banyak pemain youngsternya dimainin. Ya, kurang banyak pemain youngster dimainin. Pertanyaannya untuk apa lagi sih lu mainin Lindelof sama Eriksen gitu, yang udah pasti bakal habis kontraknya gitu. Mending gak usah dimainin. Tadi sih susunan pemain ya dengan Andre Onana, gue pikir kipernya pun bakal bakal pemain akademi gitu kan. Ternyata enggak. Backnya Mazraoui, Lindelof dan Fredriksson ya. Fredriksson ini pemain cukup bagus loh sebenarnya sebagai sebagai back tengah kiri. 4 di depannya. Nah, ini Hari Amas dipasang di kiri, Patrick Dorgu dipasang di wingback kanan, yang menurut gua jadi nggak efektif ya. Mungkin dia kalau jadi wingback kiri cocok, atau jadi penyerang kanan mungkin sih bagus. Tapi ketika jadi wingback kanan agak canggung gitu loh. Tengahnya Ugarte dan Eriksen, depannya ternyata Garnacho dipasang lagi, Maino sama Højlund. Tuh di akhir interview sih Ruben Amorim kan ditanya, kenapa sih lu masih aja masang Garnacho? Katanya Garnacho yang dengan sistem ini yang bisa berlari dengan bola itu cuma Garnacho saat ini. Ya tapi kalau ini gue gak akan bahas secara detail gitu ya, cuman ini menjadi suatu kesimpulan aja lah. Menurut gua ya, ini tadi Titi ya, kita lolos atau tidak lolos pun ke Liga Champions nanti, lu nggak akan kemana-mana kalau dengan Garnacho dan Højlund menjadi starter gitu.
khusus di Garnacho kan udah berkali-kali gue bilang, nih pemain juga seharusnya balikin ke akademi, tapi kemarin pun sampai gue bilang mending udah deh kalau ada yang nawar 50 juta, 40 juta beli, jual aja deh. Højlund pun gue ngeliat ya bahwa Højlund ini secara insting striker menurut gue kurang. Mungkin pergerakan dia bagus ya, kalau dia dribbling bola segala macam, cuman instingnya dia gitu loh. Beberapa kali tadi di game itu adalah crossingnya Amas, cutbacknya si Garnacho itu dia telat gitu loh. Striker number 9 yang kalau lo bilang bisa dibilang bagus kan, dia punya insting yang pas, tahu gitu loh timing ini begitu bola diumpan kapan gue harus maju. Wah, ini dia mau ke arah sini nih bola nih ya, posisi gue harusnya begini nih. Nah itu yang gue lihat di Højlund tuh kurang. Makanya sungguh-sungguh sangat aneh kalau tahun depan apapun hasilnya di musim ini, kita lolos atau tidak di Liga Champion, kalau lu nggak bermain dengan satu striker yang udah jadi atau striker yang udah punya pengalaman. Ini sih kemarin gue denger ya udah tiga media yang mengatakan bahwa si Osimhen katanya udah ada kesepakatan pribadi dengan Manchester United, tapi antara klub Manchester United dan Napoli belum ada pembicaraan apa-apa gitu. Ya, tapi ini masih sebatas rumor gitu. Tapi ya kalau lo di musim depan apapun hasilnya, apapun kita main di mana gitu, entah main di Champions League atau tidak main di Champions League, kalau lo masih dengan starternya Højlund dan Garnacho, nggak pantas gitu kan. Kemarin kan gue bilang kan, sampai waktu kita ketinggalan 2, nggak pantas kita, nggak pantas untuk main di Liga Champion, nggak pantas dengan kekuatan ini kita bisa bersaing gitu di musim depan ya. Makanya perombakan pemain ya harusnya sih terjadi di babak pertama ya, pertandingan Manchester United gitu. Walaupun ya sebenarnya ada sedikit gue lihat kan Bruno Fernandes gak dipasang ya, ada di cadangan. Gue melihat sebenarnya tanpa Bruno Fernandes sebenarnya sistem itu bisa jalan loh. Cuman pemain-pemainnya aja memang yang ya kalau levelnya kayak Garnacho gitu kan, Eriksen juga telat berkali-kali, udah lambat. Lindelof kayaknya udah nggak fokus kayaknya main di Manchester United gitu. Karena justru pemain-pemain mudanya kayak Frederiksen sama si Amas kok bermain cukup apik ya. Bahkan Amas itu punya crossing yang gue lihat, ini anak bisa crossing juga ya ternyata. Frederiksen pun bermain juga cukup tenang lah. Di babak pertama bahkan Wolverhampton sebenarnya nggak ada serangan berarti ya, kita as United finishing nggak ada gitu. Sekali lagi Ruben Amorim menegaskan di akhir interview, ya kita harus perlu belajar finishing untuk mencetak gol. Di babak kedua ya mungkin lah, gue bilang masukin lah beberapa nama Cido Opi gitu. Akhirnya di menit ke-60, 59 pergantian pemain lah, Bruno Fernandes masuk, Diogo Dalot masuk, yang nggak ngefek juga sih Diogo Dalot sebetulnya. Mason Mount masuk menggantikan Maino, Bruno menggantikan Ugarte. Lumayan hidup sebenarnya ya, ada faktor Bruno pasti lumayan hidup lah serangan. Berkali-kali kita juga finishingnya kacau. Apakah ini si Højlund nggak belajar finishing? Gue kagak ngerti. Harusnya sih udah tahu ya, ini tinggal sisa 8 pertandingan lagi nih. Ya harusnya sih Højlund bisa lah lo pelatih lo apa ya istilahnya, berlatih keras untuk finishing gitu loh, berlatih keras untuk cari posisi, berlatih keras untuk melatih insting lo gitu. Nggak tahu lah, mungkin pelatihan militer atau apa untuk melatih instingnya dia gitu loh, untuk dapat posisi yang bagus, tahu nih umpan kemana gitu. Dan malah Wolverhampton yang berhasil mencetak gol dari tendangan
eh, bebas langsung, ya menurut gue tuh nggak salah Onana lah, karena tendangannya juga cakep gitu, bisa ngelewatin pagar betis. Pertanyaan gue kadang-kadang kan, kenapa ya kok tim lawan bisa gitu ya, kenapa tim kita nggak ada yang bisa gitu bikin tendangan bebas kayak gitu. Ada kayak satu gitu pemain yang spesialis tendangan kayak gitu sehingga bisa mencetak gol di saat-saat lagi buntu gitu. Itu yang gue selalu bingungkan gitu. Kita ketinggalan di menit 77, sampai di akhir pertandingan pun nggak ada yang bisa serangan yang matikan walaupun Chido Obido dimasukin. Makanya kalau catatan gua di liga nih ya, kita kan habis ini lawan tim-tim yang justru pernah mengalahkan kita dan menjadi penghambat kita gitu loh. Lawan Bournemouth, habis itu lawan West Ham, habis itu lawan Chelsea, habis itu lawan Brentford tandang ya. Brentford juga di tahun lalu kita kalah loh tandang lawan Brentford, dan terakhir lawan Aston Villa gitu. Ini tim-tim yang kita nggak metik poin penuh nih 5 pertandingan ini nih. Jadi makanya gue bilang the next kurang banyak pemain youngsternya yang dimainin. Udah mainin aja semua deh pemain youngster deh. Gue nggak tahu tadi Bayindir kenapa nggak di ini ya, Tom Heaton pasang lah sebagai ini perpisahan mungkin. Ya kalau nggak mau Tom Heaton ya udah kiper cadangan gitu masukin. Eden Hazard belum ya, Kukonki, Frederiksen, mainin aja. Eden Haven kalau udah sembuh, tengahnya Maino, Toby Collier, Moorhouse depannya nomor 10, Chido Obi strikernya, Seko Kone pasang lah, Hari Amas pasang deh, Jack Fletcher, anaknya Fletcher, udah pasang aja semua pemain youngster, biar yang tim utamanya karantina gitu loh, berlatih ya, apalagi untuk lawan Athletic Bilbao, tandang dulu kita, habis itu lawan kandang Atletico Bilbao. Jadi ya kemarin tadi sih pertandingan adalah finishing yang memang udah jadi penyakit lama, makanya gue bilang kalau akan lucu dan aneh sekali gitu ya kalau di musim depan kita masih mengharapkan Garnacho dan Højlund menjadi starter. Lu udah harus beli status striker yang berkelas dunia ya, dan satu winger atau penyerang nomor 10 yang nggak usah 2 level, nggak usah kelas dunia deh, 1 level aja di atas Garnacho. Bahkan Laurie Whitnell tuh sampai ngomong, ini Garnacho nih mestinya udah bukan, ini mainnya ini bukan levelnya ya, egoismenya dia gitu loh, passingnya dia, levelnya bukan main di level apa kata Laurie Whitnell itu, bukan di Liga Inggris, Liga Yunani, klub mana gitu. Jadi itu aja sih ya. Yang penting berita baiknya adalah kita lolos dari degradasi. Catatannya adalah mainin aja youngster terus sampai akhir musim di Premier League. Udah mulai deh nego-nego striker deh dari sekarang deh, supaya ntar di Juli kita mulai pemusatan latihan lagi, langsung udah ada striker jadi yang kita nggak takut gitu loh untuk nggak bisa mencetak gol gitu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.